Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen. Di sini saya akan mempresentasikan rencana karir profesi saya dalam bidang teknologi informasi. Saya mengambil Network Engineering. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah etika keprofesian. Agenda yang akan saya bahas dalam presentasi ini, yang pertama, bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2 berisikan isi, bab 3 kesimpulan, dan yang terakhir referensi yang saya gunakan. Latar belakang. Menjadi seorang mahasiswa merupakan sebuah keinginan kebanyakan orang untuk selalu mengeksplor bidang ilmu yang diminati. Dalam dunia perkuliahan, beberapa disiplin ilmu yang diajari oleh tenaga pengampu. Teknologi informasi adalah salah satu jurusan saat ini yang banyak diminati oleh beberapa calon mahasiswa, bahkan mahasiswa yang sudah berkecimpung di dalamnya. Tidak sedikit dari beberapa mata kuliah yang didapatkan selama menempuh masa studi menjadikan gambaran atau tolak ukur mengenai profesi yang kelak nantinya akan dijalankan. Salah satunya profesi yang menjadi minat, yang saya minati, yaitu Network Engineering. Untuk rumusan masalahnya sendiri, terbagi atas 6 poin. Di poin pertama, apa yang dimaksud dengan network engineering? Poin kedua, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang network engineering? Di poin ketiga, apa saja organisasi yang berkaitan dengan profesi network engineering? Yang keempat, bagaimana penerapan etika bagi seorang network engineering? Yang kelima, lisensi atau sertifikat apa yang mendukung bagi seorang network engineering? Dan yang terakhir, apakah nantinya setelah menjadi network engineering akan membangun bisnis sendiri atau bergabung dengan perusahaan lain? Tujuan dan manfaatnya, yang pertama, mengetahui mengenai gambaran profesi network engineering. Yang kedua, mengetahui kompetensi apa saja yang dimiliki oleh seorang network engineering. Yang ketiga, mengetahui organisasi yang berkaitan dengan profesi network engineering. Yang keempat, memahami etika yang harus diterapkan oleh seorang network engineering. Yang kelima, memiliki pengetahuan akan lisensi atau sertifikasi yang dapat diambil sebagai network engineering. Dan yang terakhir, memahami bagaimana prospek profesi network engineering ke depannya. Di bab 2 itu berisikan 6 poin bahasan. Yang pertama, apa sih network engineering itu sendiri? Network engineering itu adalah orang yang bertugas untuk membangun sebuah jaringan di suatu organisasi atau perusahaan. Tidak hanya itu, seorang network engineering juga bertugas mendesain, implementasi, dan melakukan pemeliharaan dan memastikan agar jaringan tidak mengalami masalah. Meskipun begitu banyaknya kebutuhan yang yang bergantung pada profesi ini, maka profesi ini bisa dibilang kecil apabila dia hanya mengambil peran pada suatu bisnis. Akan tetapi kalau dia mengambil cakupan bisnis yang luas, maka dia bisa dikatakan sebagai IT support. Bedanya IT support dan network engineering, pada IT support sendiri, lingkup kerjanya itu berhubungan langsung dengan user, seperti membantu mengurusi printer yang error, komputer yang mengalami hang, komputer yang terkena virus, menginstal perangkat keras, perangkat lunak jaringan, dan sebagainya. Sedangkan lingkup kerja pada network engineering itu merupakan profesi yang lebih khusus. Misalnya tugasnya mengurusi berbagai jaringan. Dan poin kedua, kompetensi atau tugas dan tanggung jawab seorang network engineering. Dalam penerapannya, ilmu yang diperlukan oleh seorang network engineering biasanya mencakup router,
server, switch, dan firewall. Untuk tugas-tugasnya sendiri antara lain, yang pertama membuat desain jaringan, melakukan instalasi dan konfigurasi, monitoring jaringan, troubleshooting, dan dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan saat proses before dan after troubleshooting ataupun instalasi perangkat. Misalnya, riwayat atau history yang dapat digunakan sebagai acuan jika kedepannya terjadi masalah serupa. Dengan adanya dokumentasi ini, seorang network engineering dapat melakukan proses identifikasi dan troubleshooting secara cepat dan tepat. Untuk kelancaran dalam profesi tersebut diperlukan hard skill dan soft skill. Nah, hard skill dan soft skill-nya itu antara lain, yang pertama memahami standarisasi jaringan komputer, yaitu OSI layer 7. Yang kedua, bisa melakukan subnetting IP, paham dalam teknik switching, bisa melakukan routing, memiliki teamwork yang solid, komunikasi, dan yang terakhir itu tim manajemen. Selanjutnya di pokok pembahasan organisasi profesi. Di organisasi profesi ini memiliki sebuah organisasi yang terkenal saat ini, yaitu IAII atau Ikatan Ahli Informatika Indonesia. IAII ini merupakan organisasi non-profit organization atau nirlaba yang menghimpun ahli-ahli informatika Indonesia dalam satu wadah untuk bersatu padu meningkatkan daya saing Indonesia melalui keahlian dan profesi informatika seperti computing, yang dimana computing ini memiliki arti yaitu sebagai bidang yang meliputi informatika atau ilmu komputer. Selanjutnya ada rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi informasi, sistem ataupun teknik komputer, manajemen, dan tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya di poin kode etik profesi. Di kode etik profesi ini memiliki beberapa norma, yang dimana norma ini diperlukan sebagai peningkatan martabat, peran, dan kemakmuran Indonesia melalui keahlian dan profesi informatika. Normanya sendiri itu terbagi 3. Yang pertama, norma sopan santun yang menyangkut pola perilaku dan tata cara lahirnya manusia untuk pergaulan sehari-hari. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum ini memiliki makna sebagai norma yang keberlakuannya dituntut secara tegas demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Dan yang ketiga, norma moral. Norma moral ini menyangkut sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Maksudnya menyangkut baik dan buruk, adil dan tidaknya tindakan dari perilaku manusia tersebut. IAI sendiri mensosialisasikan prinsip-prinsip moral bagi seluruh anggotanya. Kode etik IAI sebagai prinsip moral IAI bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan yang dirugikan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh ahli informatika. Kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi ahli informatika dari perilaku-perilaku buruk dari oknum yang mengaku sebagai ahli informatika. Selanjutnya di sertifikasi network engineering. Sebagai seorang network engineering, kita bisa dikatakan sebagai ahli dalam profesi tersebut, kita memerlukan sebuah sertifikasi. Nah, untuk sertifikasi dari network engineering sendiri adalah CCNA atau Cisco Certified Network Associate. Sertifikasi ini adalah salah satu sertifikat internasional di bidang jaringan komputer yang diterbitkan oleh Cisco System, perusahaan perangkat teknologi informasi ternama di dunia. Setelah kita memiliki sertifikasi CCNA, maka pekerjaan yang tepat nantinya yang akan kita geluti yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, entry level network engineering atau seorang insinyur jaringan di tingkat pemula, di mana dapat membantu dan merencanakan, membangun, menginstal, dan memecahkan masalah jaringan atau sistem teknologi untuk pelanggan.
Yang kedua, network administrator atau seorang administrator jaringan, di mana dalam sebuah organisasi yang tanggung jawabnya itu mencakup pemeliharaan infrastruktur komputer dengan penekanan pada jaringan. Dan yang ketiga itu network support technician atau seorang teknisi dukungan pada jaringan. Tugasnya itu bekerja dan mengembangkan serta memelihara jaringan teknologi informasi dan memantau kinerja jaringan, mengoptimalkan kapasitas server, dan yang terakhir mengamankan jaringan serta memastikan tidak adanya gangguan pada traffic data. Dan yang keempat itu poin keempat itu help desk technician. Tugasnya itu bertanggung jawab atas berbagai pertanyaan dari pengguna terkait hal teknis. Dan poin terakhir di bab 2 yaitu prospek network engineering. Di era digital, komputer dan jaringan itu merupakan dua hal yang tidak bisa lepas, yang dimana mereka itu saling berkesinambungan dari kehidupan masyarakat, mulai dari bekerja, belajar, belanja, bahkan hingga kursus musik dan konsultasi dengan dokter bisa dilakukan secara daring. Oleh karena itu, teknisi jaringan komputer atau network engineering menjadi salah satu pekerjaan yang mengambil banyak perhatian. Jenjang karir seorang network engineering berdasarkan lansiran Jobstreet, antara lain yang pertama tingkat junior. Untuk pengalaman kerjanya itu kurang lebih 2 tahun. Job desk-nya itu junior network engineer. Yang kedua tingkat senior atau senior network engineering. Untuk pengalaman kerjanya sendiri berkisaran rentan waktu 2 sampai 10 tahun. Dan yang terakhir, seorang manajer network engineering, tingkat manajer. Nah, ini merupakan posisi paling tinggi, yang dimana pengalaman kerjanya itu sudah melebihi dari 10 tahun ke atas. Dan yang terakhir, di bab 3, yaitu kesimpulan. Perencanaan profesi itu sangat penting. Network engineering merupakan profesi seseorang yang bertanggung jawab atas perbaikan, pemeliharaan sebuah jaringan. Untuk menjadi network engineering yang profesional, kita harus memiliki pemahaman struktur hardware secara umum, cara komponen saling bekerja sama, dan diagnosis masalah yang dialami. Akan tetapi, studi lapangan mengatakan network engineering yang bisa dikatakan seorang profesional itu sangat dicari oleh seluruh bidang industri, baik di perusahaan teknologi informasi maupun di luar perusahaan teknologi informasi. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya tiap profesi yang kita geluti itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di balik gaji yang besar terdapat tanggung jawab dan risiko yang tinggi. Maka dari itu perlu penguasaan dan pemahaman lebih lanjut mengenai profesi yang akan kita minati untuk menunjang karir masa depan nantinya. Dan berikut referensi yang saya gunakan mungkin sebagai acuan untuk beberapa tugas nantinya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.